I like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Modaningrat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak dengan sebab jenis-jenis tulang dan juga pertumbuhan tulang atau proses osifikasi ya. Di sini yang pertama itu ada jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang itu dapat dibagi menjadi dua berdasarkan zat penyusunnya dan juga berdasarkan bentuknya ya. Berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi tulang rawan dan juga tulang keras. Lalu berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 5, yaitu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak berbentuk, dan juga tulang sesamoid ya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tulang rawan. Nah, tulang rawan disebut juga sebagai kartilago atau tulang yang muda, memiliki sifat yang lentur tetapi kuat. Nah, di sini yuk perhatikan gambar hasil pengamatan mikroskopik yang berada di sebelah kiri atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur penyusun dari tulang rawan tersebut. Jadi adik-adik perhatikan ya. Setiap kata-kata penting yang saya ucapkan boleh ditulis untuk memudahkan kalian belajar. Nah, di sini langsung aja kita perhatikan gambarnya ya. Jadi tulang rawan tersebut disusun oleh sel-sel tulang rawan yang disebut di sini adalah kondroblast. Kondroblast adalah sel-sel penyusun tulang rawan. Lalu ada juga kondrosit. Nah, kondrosit dan kondroblast ini sama-sama sel-sel tulang rawan yang menyusun dari tulang rawan tersebut. Dimana di sini bedanya kondroblast dan kondrosit ini yaitu jika kondroblast adalah memiliki sifat yang muda, tetapi kondrosit adalah memiliki sifat yang tua. Jadi sel-sel penyusun tulang rawan kondroblast itu muda, jika kondrosit adalah tua. Sel-sel penyusun tulang rawan yang muda ya. Lalu, kondroblast ini terdapat suatu rongga dinamakan lakuna. Dan lakuna ini dikelilingi oleh berkas-berkas serabut putih ya, dinamakan sebagai matriks kondrin, yaitu seluruh lingkungan yang mengelilingi dari lakuna dan juga kondobras. Nah, serabut-serabut ini yang menjadi atau yang mengelilingi lakuna itu dibagi menjadi 3. Ada serabut elastin, serabut fibrosa, dan juga serabut kolagen. Nah, oleh karena itu tulang rawan bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan serabut-serabut penyusun dari tulang rawan tersebut. Nah, di sini ada di bawahnya yaitu tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, elastin, dan juga fibrosa. Nah, di sini apa Bu bedanya tulang rawan ketiga jenis tulang rawan ini? Dibedakan berdasarkan bentuk dan juga zat penyusunnya ya. Yang pertama ini ada tulang rawan hialin karena terbentuk atau tersusun dari sebagian besar serabut elastin. Lebih banyak serabut elastinnya gitu ya. Lalu di sini ada tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin ini memiliki sifat yang lentur karena sebagian besar juga tersusun oleh serabut elastin. Nah, Bu, jadi apa bedanya tulang rawan hialin dan juga elastin? Nah, kita bedakan dari bentuknya. Bentuknya ini kondrosit dalam lakuna dan juga serabutnya itu memiliki bentuk yang elastin itu bentuknya besar-besar dan juga berdekatan padat. Jika tulang rawan hialin, kondrosit dalam lakunanya itu memiliki bentuk yang kecil-kecil, lalu memiliki letak yang renggang-renggang. Nah, selanjutnya di sini ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini tersusun sebagian besar oleh serabut kolagen sehingga memiliki sifat yang kaku dan juga keras, kuat seperti itu. Nah, lalu di sini di sampingnya ada tabel yang menunjukkan contoh-contoh tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa di dalam tubuh. Tulang rawan hialin berada di hidung, epiglotis, bronkiolus, ujung tulang rusuk, dan juga telinga. Sedangkan tulang rawan elastin berada di daun telinga, epiglotis, saluran eustasia, dan juga laring.
Lalu tulang rawan fibrosa terdapat di tendon, trakea, membran niktitan, pubis, dan juga ligamen. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tulang keras. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bahas diskusi di WA grup ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan struktur dari tulang keras. Di sini Ibu menyajikan gambar tulang keras beserta zat-zat penyusunnya dan juga ada gambar tulang keras berdasarkan hasil pengamatan pada mikroskop. Nah, di sini zat-zat penyusun atau sel-sel penyusun tulang keras itu Ibu akan menyebutkan bagian-bagiannya dan kalian harus perhatikan letaknya di mana ya. Jadi kalian bisa tahu bentuk letaknya bagaimana. Nah, di sini Ibu akan mulai jelaskan. Jadi, tulang keras itu tersusun dari sel-sel tulang keras yang dinamakan osteosit. Yuk, perhatikan potongan dari tulang keras tersebut. Pada gambarnya yaitu berada di atas. Sudah tahu kan letak osteosit di mana? Nah, iya, betul di situ. Itu merupakan sel-sel dari penyusun tulang keras. Nah, osteosit ini berada di dalam suatu rongga yang dinamakan lamela. Nah, lamela ini dikelilingi oleh saluran Harvest. Saluran Harvest ini di dalamnya terdapat pembuluh darah dan juga sel saraf. Lalu, adapun ya osteosit ini dikelilingi oleh saluran penyuplai makanan yang dinamakan kanalikuli. Coba lihat bawahnya, keterangan bawahnya. Nah, itu dia kanalikuli ya. Selanjutnya, pada tulang keras ini juga selaput luarnya itu dilindungi oleh selaput pelindung yang dinamakan periosteum. Nah, seperti itu ya kurang lebih penjelasan dari struktur-struktur penyusun dari tulang keras itu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar dari mikroskopiknya ya. Jadi di sini terdapat keterangan osteon, di mana osteon itu dibagi menjadi atau terdiri dari lamela, osteosit, dan juga saluran Harvest di sini ya. Coba perhatikan. Tuh. Ini adalah gambar asli pengamatan dari tulang keras tersebut. Jadi kalian bisa tahu tulang keras dalam mikroskopik itu bentuknya kayak gimana. Nah, itu dia kayak begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada sekitar 2/3 bagian matriks tulang keras terdiri atas bagian mineral seperti kalsium atau kalsium fosfat, kalsium klorida, dan magnesium fosfat. Mineral tersebutlah yang menyebabkan tulang menjadi keras dan kaku dan dapat menahan sinar X. Namun, sepertiga bagian matriks tulang keras tersusun atas kolagen, menyebabkan sifat elastis dan mengurangi kerapuhan tulang. Jadi, walaupun pada tulang keras, namun ada beberapa bagian, yaitu 1/3 bagian yang mengandung matriks tulang rawan, ya, atau disebut sebagai kolagen. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kerapuhan tulang. Nah, selanjutnya di sini tulang keras juga dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang padat dan juga tulang spons. Nah, di sini ya, coba perhatikan gambarnya. Kalau tulang spons itu berada di ujung atas. Nah, memiliki bentuk yang berbeda ya, tulang padat dan juga tulang spons. Coba perhatikan. Nah, kalau tulang padat itu berada di bawah. Nah, di bawahnya tulang spons ya, berarti tulang padat tersusun atas sistem Harvest. Di bagian tengahnya terdapat pembuluh darah dan juga sel saraf. Lalu di sini juga pada tulang padat, coba perhatikan di tengahnya itu terdapat sumsum tulang ya, sumsum tulang. Sumsum tulang itu dibagi menjadi 2, sumsum tulang merah dan juga sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah ini berfungsi untuk membentuk sel-sel darah, yaitu ada sel darah merah dan juga sel darah putih atau eritrosit dan juga leukosit. Selanjutnya di sini ada tulang spons. Tulang spons ini memiliki bentuk berongga-rongga ya, menyerupai sarang lebah. Tetapi walaupun berongga-rongga seperti ini memiliki sifat yang kuat dan juga bentuknya bentuknya lebih ringan dibandingkan tulang padat. Tulang spons ini perbedaannya selain dari bentuknya itu memiliki perbedaan
strukturnya, yaitu tidak memiliki sistem harvest, namun rongga-rongganya terdiri dari sumsum. Nah, bagaimana penjelasan mengenai tulang keras, tulang padat, dan juga tulang spons? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, yuk kita bahas nanti pada diskusi WA grup ya. Nah, selanjutnya di sini tulang dibagi berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini memiliki bentuk seperti pipa ya, menyerupai pipa, yaitu memanjang dan di tengah-tengahnya itu bolong, memiliki rongga, dan juga tadi diisi oleh sumsum tulang. Nah, adapun tulang pipa ini berfungsi untuk pengungkit dan penyokong serta untuk bergerak. Lalu yang kedua itu ada tulang pipih. Coba perhatikan gambarnya. Kenapa disebut tulang pipih? Jelas karena memiliki bentuk memipih ya, berfungsi untuk pelindung organ penting seperti jantung, otak, paru-paru, dan kantung kemih. Namun seperti tulang pipih pada tulang belikat dan juga tulang panggul itu berfungsi sebagai tempat pelekatan otot. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini memiliki bentuk pendek dan juga membundar, berfungsi untuk menyerap goncangan yang keras yang terdapat pada persendian yang kompleks seperti pada persendian lutut dan juga mata kaki. Lalu yang keempat itu ada tulang tidak berbentuk. Nah, Ibu mau tanya nih, kenapa disebut sebagai tulang tidak berbentuk? Nah, karena saking banyaknya bentuk yang dimiliki dan susah untuk dideskripsikan, jadi tidak tahu nih bentuknya itu menyerupai apa, sehingga dinamakan tulang tidak berbentuk, berfungsi untuk pelindung, penyokong, dan tempat pelekatan otot. Lalu yang terakhir di sini ada tulang sesamoid. Nah, sebelumnya adik-adik apakah pernah mendengar kata-kata sesamoid? Belum ya, belum pernah mendengar ya. Jadi tulang sesamoid ini kenapa dinamakan sesamoid? Karena berasal dari bahasa Inggris, yaitu sesame, atau yang berarti adalah biji wijen. Karena perhatikan bentuknya itu menyerupai sebagai biji wijen, berfungsi untuk mengurangi pergeseran tendon atau perubahan jalur tendon. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan proses pembentukan tulang atau proses osifikasi. Nah, sebelumnya Ibu akan cerita terlebih dahulu. Kalian pernah nggak sih memegang kepala bayi yang baru lahir? Nah, pasti strukturnya beda kan? Seperti beda sama kepala orang dewasa. Nah, kalau kepala orang dewasa kan jika dipegang kepalanya ini strukturnya itu sudah keras ya. Jika bayi baru lahir itu pasti strukturnya lunak. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan ibu saat melahirkan. Coba bayangkan, jika kepala bayi saja sudah keras, kasihan sekali ya, pasti akan sulit untuk melahirkannya ibu tersebut. Nah, hal ini terjadi karena sebagian besar bayi itu memiliki tulang yang rawan. Dan setelah mengalami proses kelahiran, terus mengalami pertumbuhan atau proses osifikasi menjadi tulang yang keras. Yuk langsung saja perhatikan pada gambarnya di sini ya. Jadi proses pembentukan tulang itu berlangsung pada saat pertamanya itu pada saat umur 9 minggu, di mana pada saat 9 minggu ini terjadi pembentukan tulang rawan atau cartilago hyalin. Dan juga di sini proses pertumbuhannya itu yang pertama kali dibuat adalah tengkorak dan juga klavikula, atau di sini dinamakan osifikasi primer ketika pembentukan tengkorak dan juga klavikula. Dan juga pada tengkorak dan klavikulanya ini masih menggunakan tulang rawan ya. Dimana tengkorak ini dan juga klavikula adalah tulang selangka yang berada di sini nih ya. Di sini kan menyerupai huruf S, lalu dinamakan tulang selangka. Dimana tengkorak dan tulang selangka ini hanya dapat tumbuh sekali seumur hidup ya, sekali untuk selamanya. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan dan kepalanya tulang tengkorak ini mengalami keretakan atau sesuatu gitu, sulit untuk disembuhkan.
Nah, hal ini dinamakan proses pada minggu ke-9 atau 9 minggu ini dinamakan proses osifikasi primer, pembentukan kepala dan juga tulang klavikula atau tulang selangkap. Lalu pada minggu 9 sampai 3 bulan dalam kandungan terus mengalami pertumbuhan di mana pada pertumbuhan 9 minggu hingga 3 bulan ini tulang rawan mulai berkurang, kan matriks kartilago berkurang dan juga mulai terbentuknya tulang spons. Ya, lalu pembuluh darah periosteum. Nah, tadi apa? Tulang spons adalah bagian dari tulang keras dan juga periosteum merupakan selaput pelindung dari tulang keras ya. Jadi, dari proses 9 sampai 3 bulan dalam kandungan itu pembentukan tulang rawan mulai berkurang dan mulai terbentuknya tulang keras dari mulai pembuluh darahnya dulu ya, tetapi itu kan menunjukkan pertumbuhan akan ke arah tulang keras. Lalu dari 3 bulan sampai ke proses kelahiran atau 9 bulan ya, terjadi osifikasi sekunder atau bertanggung jawab atas pembentukan sebagian besar tulang manusia. Proses ini terjadi pada pembentukan tulang panjang, ruas-ruas tulang belakang dan juga pelvis. Jadi dalam umur 3 bulan sampai proses kelahiran atau proses 9 bulan terus terjadi penyempurnaan seluruh organ, tulang-tulang ya, pembentukan tulang-tulang dari seluruh tubuh. Ya. Lalu selanjutnya pada masa lahir sampai kanak-kanak tetap terjadi pertumbuhan. Nah, tadi seperti yang telah Ibu singgung sebelumnya, pada saat bayi kan tulang bayi itu masih tulang rawan semua sebagian besar. Nah, pada proses kelahiran bayi sampai masa kanak-kanak nanti masih terus mengalami proses pertumbuhan tulang sehingga baca keterangan nomor 5 itu epifisis mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin atau tulang rawan hanya ada di lempeng epifisis dan persendian. Sehingga pada masa kanak-kanak tulang rawan itu hanya ada di lempeng epifisis dan juga persendian. Nah, kanak-kanak hingga dewasa tulang-tulangnya sudah sempurna dan juga telah membentuk tulang keras dan juga tulang rawan hanya di lempeng epifisis sampai persendian. Coba sampai sini apakah anak-anakku sudah mengerti? Jika ada yang belum mengerti, maka kita diskusikan di WhatsApp grup ya. Lalu di sini Ibu akan memberikan tugas take home. Nah, di sini yang pertama itu langkah-langkahnya adalah bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Lalu sebutkanlah contoh-contoh yang termasuk tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak berbentuk, dan tulang sesamoid. Lalu hasilnya diketik dengan menggunakan format Word dan minggu depan dipresentasikan dengan menggunakan voice note di WhatsApp group. Waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Selamat mengerjakan. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai jenis-jenis tulang dan pembentukan tulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.